kata-kata seperti itu ada tidak? Kan pertanyaan saya begitu. Kalau ada, sekarang pertanyaan dari terdakwa silahkan dijawab. Kalau nggak ada ya bilang aja, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa kok saya jawab, kan begitu, selesai. Ada enggak di BAP? Ini yang ditanyakan di BAP ya. Kalau BAP ditanyakan harus kita izinkan, kan begitu ya. Kalau nggak ada akan kita tolak juga. Pak, lihat sini Pak, kan kesini bagian benar, teruskan pertanyaan. Dan tolong penasihat hukum untuk diam ya, giliran terdakwa. Ya. Dilanjutkan yang mulia, terima kasih. Nah, ini saya bacain ya Pak ya, izin. Malam Mail, ini reza gratis ya. Terus baru sama Mail dibalas, malam dokter. Salam dokter, salam tadi kira-kira ada waktunya. Nah jadi sebelum ada WhatsApp ini mereka sudah pernah bertelepon sebelumnya dan direkam. Rekamannya sudah disebar Pak. Isi rekamannya tadi mau saya puterin. Ada permintaan tolong di rekaman ini. Ini kan suaranya Reza, ya kan? Nah terus sama Reza di WhatsApp lagi, baiknya gimana Mail, gitu kan? Nah baiknya gimana kalau Tolong semuanya diam ya. Silahkan dilanjut. ya, terus dibalas lagi sama maknya, iya dong, aku Keberatan yang mulia itu untuk tindak pidana asal, bukan dari keahlian ini kan soal menyamarkan asal usul transfer. Benar ya. Kita tegaskan lagi, selama itu ada dalam BAP silakan. Nanti silahkan ahli yang menjawab, tentunya kan sesuai dengan keahlian ya. Kronologisnya kayak apa, yang menyangkut keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawab, kan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ini soal asal usul ya Pak ya, tolong diperhatiin. Terus si Reza Gradis bilang, baiknya gimana Mail? Terus Pak jawab, iya dong, aku cek dulu apa biar aku sampaikan ke Kak Niki. Ini jawaban Mail. Terus dibalas sama Reza, boleh Mail, mau silaturahmi Mail, gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tadi kan pasal 3 TPPU itu menyamarkan, ya kan? Betul kan Pak? Kalau ada percakapan ini, apakah ada TPPU-nya Pak bisa masuk dalam menyamarkan pasal 3 TPPU? Baik yang mulia, kami sudah dijelaskan di awal tadi apa bentuk-bentuk memiliki tujuan menyembunyikan atau mengamankan. Yang penting di norma dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku terhadap asal usul secara transaksi yang dilakukan memiliki tujuan menyembunyikan mengamankan sebagai misalnya. Bapak yang terhormat, Bapak Ali, pertanyaan saya jelas sekali di sini. Ada nggak menyamarkan Bapak di sini? Ini fakta loh Pak. Ini bukan berandai-andai sesuai pikiran Bapak. Ada nggak menyamarkan? Tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah inference. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Nah, hal tersebut. Kalau permintaan Reza Gladys, Sebentar ya, biar diselesaikan dulu ya. Pertanyaan jawaban kan begitu, jangan jawaban belum selesai sudah mau tanya. Silahkan dilanjutkan. Baik. Yang kedua tadi sudah memiliki rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Dimana dalam tipologi pencucian uang, seseorang pelaku memiliki keinginan menjauhkan harta kekayaan dari diri si pelaku itu sendiri. tapi Pak, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau yang meminta si Reza Gladys sendiri yang bilang, Mail ini mau
Iya. Jawab Pak. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Bagaimana tuh, Pak? Kita kembali ke Jadi Kalau saat itu saya menyetujui si Reza kasih tes semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenain pasal di mana? sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi kita dengar Waduh, ahlinya. gila, ahli. Porsi ahli adalah memberikan pendapat, memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang sedang berjalan. Tidak dalam memberikan pendapat tentang ini benar atau tidak. Masalah teori ini akan sesuai dengan fakta di persidangan atau tidak. Silakan disimpulkan masing-masing oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Itu ya. terima kasih. Jadi tidak dalam rangka membenarkan atau menyalahkan terdakwa. Kita ingatkan gitu ya. Jadi saudara silahkan menjawab tentunya dengan porsi yang seperti itu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih ya mulia. Jadi pertanyaan saya, dari mana menyamarkan kalau dari awal ada kesepakatan? Baik. Kami dalam kapasitas tidak menilai apa yang disampaikan, namun kami menjelaskan bahwasanya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku atas asal usul uang dan pilihan transaksi yang dilakukan apakah memiliki tujuan memberikan menyamarkan. Bapak itu lagi terus jawabannya, nggak apa-apa. Selanjutnya, oke, menurut saudara ahli, apakah tindakan membeli rumah melalui program KPR termasuk ke dalam unsur placement atau penempatan, layering, pelapisan, dan integrasi, padahal transaksi tersebut jelas dilakukan atas nama pribadi ataupun perusahaan milik sendiri? Baik, dalam kacamata pasal 3 yang mulia, membayar untuk mendapatkan sebuah barang itu masuk ke kategori membelanjakan. Sudah kami sampaikan di awal tadi. Apa yang ditanya? Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam TPPU dalam TPPU dikenal wajib dilakukan dengan 3 tahapan yang saya pelajari selama di Rutan Pondok Bambu. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam TPPU. Yang pertama tadi seperti yang lawyer saya bilang, placement, layering, dan integrasi. Jadi terdakwa tolong juga diperhatikan ya. Tadi ahli sudah menjawab itu bukan tahapan kan begitu ya. Silakan dicermati ya. Tapi yang baik. Tapi yang saya baca itu tahapannya ada 3 dan harus di Ya kalau itu ditanyakan ke ahli lagi jawabannya sama. Itu bukan tahapan kan begitu ya. Masalah nanti terdakwa menganggap itu tahapan, silakan di pembelaan ya. Bukan kata saya ini yang mulia, bukan kata saya. Ini kata buku yang saya baca. Makanya kan begitu. Iya. Terdakwa dapat dari mana silakan, ahli dapat dari mana juga silakan kan begitu. Silakan dilanjutkan. Iya, saya cuma mau tahu saksi ahli kan S3 hukum jelas wajib dilakukan seluruhnya atau tidak. Baik, terima kasih. Sebagai makan pola secara umum yang dijadikan referensi di dunia global, bahwasanya Tahapan tidak, bukan sejak awal begitu ya. Biar kita syaratnya enak oleh PP kita ya. Silakan dilanjutkan. Sudah cukup kan? Silakan dilanjutkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks layering, sebagaimana ahli jelaskan, ketika seseorang meminta uang atas imbalan jasa yang dilakukan kepada seseorang lainnya untuk mentransfer ke sebuah rekening perusahaan yang notabene rekening perusahaan tersebut adalah rekening perusahaan yang terdaftar dan sah di mata hukum. Apakah hal tersebut layering ini yang dimaksud dalam usaha menyamarkan asal-usul harta kekayaan? baik, kami sampaikan di awal bahwasanya berpindahnya uang itu memiliki alasan
yang dipilih memiliki motif agar pelaku tidak ingin ketahuan sebetulnya hasil tindak pidana. Contoh yang saya berikan, misalkan kalau pelaku memiliki rekening secara lazim itu ke rekening pelaku terlebih dahulu, karena akan tercatat apa yang dikirimkan oleh pemilik ke pelaku yang menerima. Namun ketika hal tersebut tidak dipilih menjadi sebuah transaksi, justru pelaku ingin langsung ke pihak ketiga, kami melihat di situ ada keinginan pelaku menjauhkan uang yang dikirim di mana ia mengetahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana. Oke, berarti ini yang saya tangkap dari ahli dari tadi menyampaikan, berarti harusnya ditransfer ke rekening pribadi gitu ya, nggak boleh ke orang lain, walaupun ke orang lain itu atas nama Nikita Mirzani gitu, berarti. Dalam sebuah kasus itu bisa saja terjadi, itu haknya dari penerima. Namun majelis bisa menilai nanti di penghujung izin majelis apakah pola transaksi yang dipilih itu benar-benar sebuah keharusan atau keterpaksaan atau sengaja dipilih agar tidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana, yaitu membayarkan ke pihak ketiga. Ya itu sengaja dipilih karena sepakat Pak ya ahli. Jadi saya pikir sudah jelas sejak tadi ya, kalau nanti itu ada suatu tindak pidana untuk disamarkan maka tidak diterima sendiri melainkan ke pihak ketiga. Tetapi manakala ada sepakat kok dikirim ke pihak lain, ini artinya ada ketiga lagi, kan sudah seperti itu ya. Silakan pertanyaan yang lain, sudah jelas itu sudah tadi ya. Kalau rekening sendiri nggak pakai PPU gitu ya? Ya nanti disimpulkan ya. Terima kasih. Satu lagi terakhir yang mulia. Menurut pendapat ahli, jika seseorang menggunakan uang hasil kerja tersebut untuk membeli aset rumah atas nama pribadi, apakah unsur menyamarkan harta kekayaan itu terpenuhi? Baik, terima kasih. Yang dilihat bukan apakah nama pribadi atau bukan, pilihan transaksi tadi. Apakah ia terang benderang menerima? Apakah ia tidak ingin terang benderang menerima? Dalam hal ini tidak ingin dikirimkan ke rekening yang demikian. Gunakan atas nama itu. Ya, apapun pertanyaannya jawabannya akan sama ya mulia. Jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.